Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Gus Dur, di antara banyak statement Anda atau pernyataan Anda yang dianggap ngawur, dianggap nyeleneh, ada satu yang dicatat dan dianggap serius, yaitu ketika Anda berada, kalau nggak salah, di Italia. Anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika Faisal Tanjung, waktu itu Panglima ABRI, diminta untuk menghabisi Anda. Jadi yang minta adalah Pak Harto. Anda dan Megawati ingin dihabisi, dan statement itu terbuka loh, Gus Dur. Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini, dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto. Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrad nelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini ya. Saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok, itu soal politik. Politik mengharuskan itu, tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Karena itu saya bilang sama Pak Wiranto, begini Pak Wir, tolong Anda pergi ke Pak Harto, tanya omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak Harto di Cendana kepada Pak Wiranto? Bahwa wah nggak mungkin dong saya begitu. Megawati itu dilindungi ayahnya, Gus Dur dilindungi para kiai. Lah selesai sudah. Mau soal politik ya. Saya nggak ada dendam pribadi, nggak ada. Malah saya terus terang aja, ini ada Yeni anak saya ini ikut saya kemarin hari raya pertama, hari Sabtu, saya soal Pak Harto, ya maaf-maafan hari raya sudah selesai, terus makan pulang. Iya, tapi ini kan untuk meluruskan sejarah, jangan sampai orang salah paham mengenai ini. Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu. Jadi apa yang Anda kalau bilang, Pak Wiranto dong, dia mengatakan Pak Wiranto bohong. Anda bilang ada operasi naga hijau, naga merah, itu kan orang memang bilang, ya begitu, saya dengarnya kok. Gus Dur ini ngarang-ngarang aja. Ya saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Tapi Gus Dur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini? Nggak perlu ngapain. Tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena tadi itu ya. Kayak kemarin ini saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya. Ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, ntar banyak yang lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Ya, jangan dilanjutkan dulu Gus Dur, kita break dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gus Dur. Ini dia cuplikannya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membebas tugaskan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Sebagai gantinya, Megawati menunjuk politisi senior sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo sebagai pelaksana tugas. Membebas tugasan Bambang Pacul oleh Megawati ini bukan tanpa alasan. Bambang Pacul sendiri saat ini telah ditugaskan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu
legislatif dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030. Sementara FX Rudy buka suara mengenai penunjukan dirinya sebagai PLT Ketua DPD PDIP Jateng. Rudy mengaku siap untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dirinya siap menerima resiko dan mengaku akan menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Meski demikian, Rudy sendiri mengaku belum menerima surat resmi dari DPP mengenai penugasannya tersebut. Namun dirinya sudah memiliki rencana ke depan setelah dirinya ditunjuk sebagai PLT. Dirinya akan segera mensosialisasikan pemilihan Ketua DPD, Ketua DPC, dan Ketua PAC. Diketahui Megawati melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2025-2030 yang belum dilantik pada Kongres ke-6 di Bali awal Agustus 2025. Salah seorang yang dilantik ialah Hasto Kristianto yang kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP.